Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa di channel ini menerangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada makhluknya, tak lebih-lebih lagi kepada hamba-hambanya yang soleh. Maka mari kita juga mengirimkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas risau beliau sehingga agama ini wujud di negeri kita. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya di muka bumi ini 500 tahun sebelum manusia ada, demi kebutuhan daripada manusia itu. Karena manusia ini hadir di muka bumi nanti setelah ada di muka bumi, berarti dia memiliki kebutuhan, dia mempunyai suatu kebutuhan. Maka Allah SWT telah meletakkan perencanaan yang begitu matang kepada keberadaan manusia di muka bumi. Jadi begitu dimuliakannya kita ini di muka bumi Allah SWT. Karena jauh-jauh hari sebelum kita hadir di muka bumi, Allah sudah melengkapi segala-galanya kebutuhan kita, baik berupa tumbuh-tumbuhan sebagai makanan pokok seperti padi, jagung, dengan jenis makanan lain. Dan begitu juga hewan-hewan seperti sumber protein hewani yang kita nanti butuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan namanya ayam ini dan makhluk-makhluk lain, ternak-ternak lain, agar kita ini terpenuhi daripada kebutuhan protein hewani dan nabati. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua ini demi namanya manusia. Jadi patut kita bersyukur. Dan di sisi lain kita menimba dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyatnya menciptakan namanya cinta. Cinta ini hadir di dalam setiap insan. Kita lihat daripada ayam ini, cintanya kepada makhluknya, cintanya kepada manusia, sehingga menghadirkan makhluk-makhluk lain. Begitu juga makhluk di antara makhluk seperti ayam ini, diturunkan rasa cinta kepada anak-anaknya. Dia rela bertarung demi anak-anaknya. Dia memperjuangkan mencarikan anaknya, membimbing anaknya. Seandainya tidak dihadirkan rasa cinta, rasa sayang kepada anak-anaknya, maka pasti anak ini sengsara. Tapi Allah SWT menurunkan kasih sayangnya lewat daripada induk ayam ini. Jadi induk ayam ini membimbing daripada anak-anaknya sampai dewasa. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sini kita menimba bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Seperti contoh misalnya juga pada binatang buas. Binatang buas ini tidak pernah kita melihat ada yang memangsa daripada anaknya. Padahal dia nyata-nyata pemakan daging, tapi tidak pernah memakan anaknya. Seperti harimau, serigala, ular,
tidak pernah memakan anaknya. Padahal dia notabene-nya memang pemakan daging. Tapi karena Allah SWT menurunkan rasa kasih dan rasa sayang kepada induknya, maka induknya itu rela berkorban, rela berbuat sesuatu demi untuk anaknya. Dia membimbing anaknya sampai mampu mandiri. Dia juga mengetahui bahwa anaknya sudah mampu mandiri, baru dia melepasnya. Jadi ini insting yang diberikan Allah SWT kepada makhluk-makhluk lain ini, karena bukan akal, bukan pikiran. Dia hanya sejenis insting. Sehingga dia mampu mengetahui bahwa anaknya sudah mampu mandiri. Dan dia melepas anaknya itu setelah dia mampu mandiri. Seperti misalnya anak ayam ini. Dia tahu bahwa bila anaknya butuh kehangatan, maka diberikanlah kehangatan lewat tubuhnya. Nah, ini ayam luar biasa. Kalau kita mengambil contoh-contoh, supaya kita tahu bahwa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang dia bagi-bagikan. Ibaratnya air di lautan kita celup, kita punya tangan, maka air yang melengket di tangan kita ini, itulah kasih sayang dan cinta yang dibagi-bagi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu besarnya cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita lihat ini ayam ini, setelah dia sudah mendapatkan makanan anaknya, maka dia merunduk, duduk, anak-anaknya masuk mendapatkan kehangatan di dalam tubuhnya, dari tubuh induknya. Kita lihat bahwa tinggal kaki-kaki anak ayam itu yang kelihatan. Bagian tubuhnya sudah masuk di dalam antara bulu-bulu daripada induknya. Jadi inilah kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha atas hidup kita ini, agar Allah ridha apa yang kita lakukan ini. Dan kita diberikan contoh-contoh banyak dewa makhluk-makhluk lain. Jadi kita manusia ini perlu berpikir, karena memang hanya manusia yang diberikan pikiran, diberikan akal, diberikan nafsu. Nah, kalau binatang ini hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal, tapi diturunkan juga insting buat dirinya demi kelangsungan daripada keturunannya. Tapi manusia diturunkan akal supaya bisa membaca. Dan begitu juga diturunkan Al-Quran itu dengan ayat yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbika, bacalah. Agar kita ini bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana. Di atas pohon ada tanda kebesaran Allah. Sebagaimana pohon-pohon itu setelah berbunga, maka datanglah lebah atau kumbang-kumbang mengadakan penyerbukan sambil mengambil sari madu daripada bunga itu, tetapi juga dia memberikan manfaat. Sehingga terjadinya penyerbukan karena dengan datangnya lebah merundukkan daripada kepala putik ke serbuk sari ke kepala putik, sehingga terjadi penyerbukan. Jadi saudara-saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang daripada hidup ini begitu sempurna, tak satu pun kurangnya. Tapi kadangkala kita hanya tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengkaji apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai kita kadangkala mengambil dengan secara pintas, mengeksploitasi daripada bumi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tanah ini, bumi ini dengan suburnya, dengan ratanya, supaya kita bisa mengambil manfaat tanpa merusaknya. Tapi kadangkala manusia ini karena nafsu dan serakahnya, sehingga mengambil jalan pintas daripada apa yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebangi gunung, menimbun daripada lautan. Padahal itu sudah ada porsi masing-masing. Gunung diciptakan sebagai pasat bumi, sebagai tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan tempat hidupnya daripada ekosistem yang lainnya. Begitu juga lautan yang ditimbun itu adalah tempat ekosistem yang ada di lautan itu. Kerang-kerang di situ adanya.
ikan-ikan di situ adanya, rumput laut di situ adanya. Tapi kita kadangkala menyalahi daripada aturan. Sementara Allah SWT akan menggariskan barang siapa yang melampaui batas, maka azab Allah akan menimpanya. Jadi kita lihat, kalau kita senantiasa membuat suatu kerusakan di muka bumi ini, membuat ketimpangan, maka pasti dan pasti Allah akan nanti turunkan azabnya sama kita. Seperti kita menebangi pohon-pohon, menebangi gunung, karena kita ini serakahnya kita mengambil manfaat di dalam gunung itu, yaitu tambang-tambangnya, nikel-nikelnya, sehingga gunung dirubah jadi tanah rata. Setelah rata itu kita tinggalkan begitu saja, tidak kembalikan kepada fungsi semula, yaitu tempat tumbuhnya daripada pepohonan-pepohonan dan habitat-habitat lainnya. Maka terjadilah suatu ketidakseimbangan. Karena yang membuat kerusakan di muka bumi ini manusia memang. Dia senantiasa merusak. Karena padahal dia diangkat sebagai khalifah. Khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Bukan menghancurkan bumi, memakmurkan bumi. Padahal kita ini bisa hidup dengan damai, hidup dengan tentram, hanya mengambil manfaat tanpa merusak. Seperti menanam pohon-pohon. Pohon itu menghasilkan buah, kita ambil buahnya. Tapi manusia ini kadangkala karena nafsu serakahnya ingin dibilang bahwa dia paling hebat, dia paling banyak hasilnya, dia paling tinggi penghasilan, sehingga dia berupaya di luar daripada kebutuhannya, mengkaplin tanah begitu luas, dia kuasainya, padahal dia butuhkan cuma sedikit. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memang meletakkan daripada kesuksesan kejayaan umat manusia ini hanya dalam agama yang sempurna, bukan di dalam harta-harta yang berlimpah. Seandainya harta berlimpah itu bisa membuat suatu kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, maka Qarun lanatul alailah yang paling bahagia. Seandainya tahta itu bisa membahagiakan manusia, maka Fir'aun lah yang paling bahagia di muka bumi. Tapi malah sebaliknya, kedua-duanya ini diberikan gelar yang tercatat dalam Al-Quran, diberikan gelar lanatul alaih. Nauzumin zadik. Jadi moga-moga kita ini tidak tergolong seperti itu. Jadi saudara-saudara rahmati Allah SWT, ini sekedar saling mengingatkan di dalam watawasau bil haq watawasau bis sabar, dan kita fastabiqul khaira, berlomba-lomba dalam kebajikan agar bumi ini bisa makmur karena kita punya perbuatan dan pikiran. Mungkin demikian sekedar ceramah singkat saya ini. Kita tutup dan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.